Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Berat ya buat seorang Lia yang saat ini posisinya hamil 8 bulan. Mas Hukum merasa keberatan atau seperti apa? Ya, saya sangat keberatan ya. Jadi kasus itu dihukum 7 bulan dengan denda 30 juta, subsidiar 1 bulan. Saya anggap sangat berat ya buat seorang Lia yang saat ini posisinya hamil 8 bulan. Saya hanya mengetuk hati sanubari, hati nurani untuk semua, khususnya majelis hakim, untuk bisa memahami persoalan ini. Karena apa? Ini kasus sebetulnya sudah clear, sudah selesai. Dan itu sudah dinyatakan secara tegas oleh Askara ya, ayah daripada korban, bahwa ini masalah sudah selesai. Masalah ini menjadi permasalahan lagi setelah Lia ini menjadi saksi kunci di dalam kasus penyekapan yang saat ini ditangani di Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, inilah yang menjadi krusial dan menjadi persoalan menyebabkan Lia harus duduk di persidangan dan diadili. Jadi, dan itu juga diakui dalam persidangan. Lia menyatakan dia lebih dari 1 kali didatangin orang supaya Lia mencabut laporannya, padahal Lia tidak pernah melaporkan. Jadi ini salah sasaran. Jadi dia mengejar Lia, memperkarakan orang yang dalam keadaan hamil, tapi dia lupa bahwa sebetulnya masalah ini bukan Lia yang melaporkan. Jadi pada akhirnya kasus yang ada di Jakarta Selatan itu tetap harus berjalan. Jadi tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Seperti itulah kasusnya. Jadi saya juga minta bahwa ini masalah sudah clear, sudah dimaafkan, dan bahkan Lianya sudah kerja. Dan dia sekarang hamil 8 bulan. Saya juga berharap majelis hakim bisa mempertimbangkan fakta-fakta bahwa sebetulnya bedakan antara seorang yang mendisiplinkan anak dengan orang yang menganiaya anak. Jadi tugasnya adalah mendisiplinkan, di mana anak itu harus makan, harus ini, harus jam sekian tidur. Kalau tidak tidur, itu adalah bentuk disiplin. Mendisiplinkan seorang anak supaya patuh dan menjalankan apa yang menjadi aturan dari orang tuanya yang dilewatkan kepada ART tersebut. Jadi ya itu yang harus difahami secara detail. Jadi kami berharap majelis hakim yang mulia untuk bisa, saya ketuk hati sanubarinya. Tolonglah, ini ada orang yang hamil 8 bulan, hanya persoalan yang dia menjaga seorang anak, yang menyuruh seorang anak makan, harus diadili dan sekarang ada di dalam tahanan. Jadi saya berharap seperti itu, keadilan harus diberikan buat orang-orang yang teraniaya seperti ini. Tapi kalau ngomongin tadi Abang bilang itu kekerasan itu berawal dari untuk bentuk kedisiplinan sendiri. Tapi kan itu ada bukti kekerasannya dan ada Jadi kalau orang seperti apa, Pak? tidak ada. Kalau di dalam persidangan sih sendiri cuma ada video-video tapi tidak pernah diputar itu seperti apa. Hanya cerita, tapi tafsirnya seperti apa. Jadi kalau orang dibilang itu, kalau orang menyuruh makan, apakah itu bentuk daripada penganiayaan, saya pikir tidak akan ada nanti asisten rumah tangga mengurusi anak-anak kita. Semuanya pada takut nanti. Apa nggak akan menjadi kesulitan ibu-ibu manakala dia harus mengurus anaknya sendiri. Ada yang mengurus anaknya sendiri, tapi ada juga yang memerlukan asisten rumah tangga. Tapi kalau setiap orang yang ingin mendisiplinkan anak dianggap sebagai bentuk penganiayaan, nanti semuanya pada takut untuk menjadi asisten rumah tangga, takut untuk mengurusi anak-anak kita. Apa nggak menjadi sebuah problem baru nantinya? Semua pada nolak, silakan Anda urus sendiri. Apa nggak jadi masalah, karena mungkin dia lebih baik bekerja di tempat lain, mungkin menjadi pegawai di toko atau apa, sehingga tidak ada dampak. Manakala dia harus mengurusi anak, tidak dampaknya bahwa itu adalah bentuk penganiayaan, seperti itu.
tuntutan jaksa 7 bulan kalau nggak salah. Iya, 7 bulan. Gimana artinya itu bagi abang itu keberatan? Sangat berat. Kasus seperti ini dengan hukuman 7 bulan sangat berat. Sangat-sangat berat. Dan saya anggap bahwa kasus ini tidak terbukti di persidangan. Walaupun terdakwa mengakuin dia meminta maaf, itu karena dia merasa bahwa mungkin selama ini dia mungkin ada sesuatu hal yang tidak disebutkan. Karena ini adalah dampak imbas dari persoalan-persoalan yang lainnya. Seperti itu. Jadi saya sangat keberatan dengan tuntutan 7 bulan ini. Saya minta supaya segera dibebaskan Lia, orang yang hamil 8 bulan ini, yang hanya mengasuh seorang anak, mendisiplinkan seorang anak, memaksa seorang anak untuk makan, harus diadili dan duduk menjadi seorang terdakwa. Ini sangat tidak adil. Ini sangat tidak adil. Makanya saya mengetuk hati nurani, hati sanubari, majelis hakim yang mulia bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk membebaskan Lia. Karena dia, jangan sampai Lia ini harus melahirkan di dalam rumah tahanan negara. Bagaimana nanti dia harus melihat anaknya yang tidak bisa dia lihat. Karena ada aturan mungkin seorang yang melahirkan mungkin tidak bisa bertemu dengan anaknya, atau bagaimana saya tidak tahu. Makanya Lia berkali-kali, tolong bang, bagaimana saya bisa keluar dari tahanan ini, saya ingin melahirkan di rumah saya di Lampung. Yaitu saya mohon supaya semuanya bisa arif dan bijaksana, tidak ada sesuatu yang menyebabkan korban ini terjadi apa-apa. Itu sudah dikatakan oleh ayahnya sendiri. Nggak ada apa-apa, dia biasa-biasa saja, tidak terganggu. Karena kalau dia pendiam memang sifatnya adalah memang pendiam anak saya, itu katanya. Jadi nggak ada sesuatu yang terjadi. Tapi apa di balik ini? Nah, sudah dikatakan sendiri oleh ayahnya bahwa ada problem lain, di mana terdakwa ini adalah orang yang membantu, atau di dalam kasus itu dia berpihak kepada Aska, memberikan informasi dan seterusnya. Itu mungkin. Bahkan itu juga disampaikan, bahkan ada kalimat-kalimat lain mungkin Aska sudah nyampaikan di dalam persidangan, bahkan kepada media. Ada persoalan lain di balik ini semua, sehingga yang dijadikan sasaran itu adalah Lia. Padahal Lia ini bukan orang yang melaporkan kasus penyekapan yang saat ini ditangani di Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti itu. Jadi dia berkali-kali didatengin supaya mencabut laporannya, apa yang dicabut, sedangkan dia tidak pernah melaporkan. Yang kedua, Aska juga berkali-kali ada sempat dibahas masalah ini, Aska bilang itu bukan urusan saya. Jadi seperti itu. Jadi saya mohon berharap ke majelis hakim, saya ketuk hatinya di bulan puasa ini yang bulan penuh rahmat, bulan yang penuh untuk memaafkan, bulan yang penuh dengan pahala-pahala kita. Saya berharap majelis hakim bisa memberikan putusan supaya Lia divonis, setelah itu dia bisa keluar dan bisa melahirkan di rumahnya sendiri. Jangan sampai dia melahirkan di tahanan. Itu yang saya harapkan. Saya berbicara karena saya mencoba berbicara dari hati sanubari. Bagaimana seorang yang saat ini hamil 8 bulan, dia harus diadili karena dia merawat dan menjaga seorang anak, disuruh makan anaknya tidak mau, disuruh tidur bermasalah, akhirnya dia diadili karena apa? Ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain ini sudah terungkap di persidangan dan mohon menjadikan perhatian majelis hakim yang mulia. Seperti itu. Bang, itu soal masalah penyekapan sendiri benar itu ada sistem barter atau apa? Itu maksudnya sistem barter? Saya tidak tahu sistem barter, yang jelas Lia didatengin untuk mencabut beberapa laporan. Kalau enggak ya perkaranya lanjut. Gitu aja. Jadi memang ini ada kejanggalan di sini bang, di pasal. Iya, persoalan ini ada, kan sudah dikatakan sama Aska bahwa ada persoalan lain di balik ini. Gitu loh. Jadi persoalan ini makanya saya berharap juga mungkin Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan bisa mendengarkan ada laporan yang saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, di mana seseorang disekap, ya, mohon ditindaklanjuti laporannya. Kasihan para pencari keadilan kalau tidak bisa mendapatkan keadilan. Itu yang saya harapkan sekali. Berarti abang sendiri tahu proses penyekapan itu, kasus itu bang? Laporannya saya tahu,
laporannya tahu. Kasus itu bang ya. Kasus itu bukan Lia sebagai pelapor. Ada pihak lain yang sebagai pelapor. Dan saat ini ditangani di Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi abang sebagai kuasa hukum Lia sendiri merasa terganggu dengan adanya Lia yang ikut diseret juga. Tidak, bukan Lia. Lia adalah bagian orang yang disekap. Dia juga sebagai saksi di dalam kasus. Dia juga diminta untuk tidak pulang dan sebagainya. Jadi cuma orang menganggap bahwa Lia adalah orang yang melapor. Padahal Lia bukan. Lia adalah saksi kunci dalam perkara ini dan sudah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Saya berharap, mohon Bapak Kapolres, tolong itu diperhatikan, ada laporan tentang penyekapan yang saat ini ditangani oleh penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Dan itu proses masih berjalan. Sudah berjalan, sudah pernah dipanggil terlapornya tapi tidak hadir. Saya tidak tahu selanjutnya seperti apa. Oke, dari harapan Lia sendiri, Saya berharap kalau Lia tadi sempat melalui telepon dari petugas, kan dari petugas boleh dia menggunakan pada mau sidang. Dia bilang, "Bang, tolong Bang, saya dibantu, saya ingin melahirkan di luar. Supaya saya bisa melahirkan di rumah saya, jangan sampai saya melahirkan di dalam rumah tahanan negara ini karena nanti saya tidak bisa bertemu anak saya." Itu menurut dia. Saya nggak tahu teknisnya bagaimana di Polres Metro Jakarta, di tahanan itu seperti apa. Jadi dia di tahanannya sekarang tahanan rumah tahanan negara. oke. Berarti langkah selanjutnya abang sebagai kuasa hukum akan terus mengawal persidangan ini bang. Jadi melakukan pembelaan juga. Terus kami akan melakukan pembelaan secara maksimal. Kami akan beberkan semua bahwa ini sebetulnya ada faktor lain di balik kasus ini. Jadi kami minta majelis hakim dan saya yakin majelis hakimnya sangat arif dan bijaksana, sangat adil dan tahu ini masalah seperti apa. Bahkan sampai dia ini kasus apa gitu loh ya. Jadi saya berharap sekali kepada majelis hakim bisa memberikan keadilan kepada Lia. Karena dia sebetulnya adalah karena ada persoalan lain. Sehingga dia harus duduk di persidangan ini. Mantap bang.